Oke, kita lanjutkan ke uji kompetensi 3.4. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tulis persamaan termokimia dari kalau ada delta HF ini apa? Iya, entalpi pembentukan standar ya. Entalpi pembentukan standar. Yang dimana kalau pembentukan standar itu artinya berarti pembentukan 1 mol dari unsur-unsurnya gitu ya, jangan lupa. Nah, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat ya, unsur-unsurnya bukan ion ya. Karena ada beberapa di sini kalau diuraikan menjadi ion, contohnya CaCO3 jadi Ca2+ tambah CO3 2-. Ini H2SO4 dari 2H+ tambah SO4 2-, itu salah ya. Harus dari senyawa, dari unsur-unsurnya. Nah, unsur itu bisa lebih dari 1 ya. Misalkan mungkin H2 itu adalah termasuk molekul unsur. Oke, kita mulai dari A terlebih dahulu. Yang delta HF0-nya dari si H2S dalam bentuk gas itu adalah minus 20,2 kJ per mol. Oke, berarti tujuan kita adalah H2S. Berarti terdiri dari H dan S. Nah, tapi kalau dalam bentuk gas, H ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi bukan unsur lagi, tapi merupakan molekul unsur. Yaitu adalah H2 dalam bentuk gas dan S ini bisa berdiri sendiri. Jadinya H2 ditambah S menjadi H2S dengan delta H-nya adalah minus 20,2 kJ per mol. Nah, seperti ini aja sih. Ya, nggak susah-susah kok. Oke, sekarang yang B. Delta HF0 dari CaCO3 dalam bentuk solid dengan minus 207,8 kJ per mol. Oke, berarti ya tujuan kita adalah CaCO3. Nah, kemudian CaCO3 itu terdiri dari CH tambah C tambah O menjadi CaCO3. Tapi di sini masalahnya adalah O ini tidak bisa berdiri sendiri di alam. Jadi dia berbentuk oksigen, ya gas oksigen lebih tepatnya ya. Karbonnya dalam bentuk padat, ini kalsiumnya dalam bentuk padat sehingga membentuk padatan kalsium karbonat ya. Dengan delta H-nya sebesar minus 207,8 kJ per mol. Nah, cuman di sini ada yang belum setara. Jadi kita belum bilang ini selesai ya jawabannya ya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sebelah kiri CA-nya 1, kanannya 1. Oke, CA-nya udah pas. Karbonnya sudah. Nah, tinggal apanya? Oksigennya. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 2. Berarti caranya adalah tinggal dikali 1,5 atau 3/2. Boleh nggak kalau misalkan ini dikali 2? Nggak boleh. Kenapa? Pembentukan 1 mol senyawa. Kalau kita kali 2, jadinya 2 mol CaCO3-nya. Jadi nggak boleh ya. Jadi tidak masalah kalau ini pecahan. Yang penting senyawanya yang mau dibentuk itu 1 mol. Oke? Nah, kita lanjut ke yang C. Delta HF0 dari H2SO4 dalam bentuk liquid ya, menjadi dengan kok menjadi sih minus 843,99 kJ per mol. Kemudian di sini kan kita butuh H2SO4. Nah, berarti ada H ya, hidrogen, ada S dan ada O. Nah, dan ingat dalam hidrogen dan oksigen itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi butuh temannya.
Jadinya H2 sama O2. Dan O2 ini dalam bentuk gas semua ya, H2. Sedangkan kalau untuk sulfur, nah untuk S-nya dalam bentuk apa? Jadi sebenarnya kalau untuk bikin persamaan termokimia ya, karena berhubung untuk materi persamaan termokimia itu kalau nggak dibahas secara rinci banget, kalian nggak perlu tulis fase zatnya juga nggak ada masalah gitu ya. Jadi misalkan nih yang A nih, kalau misalkan kalian mau tulis seperti ini aja, toh no problem ya. Ini pun juga sama, ini pun no problem, karena kita juga nggak tahu seperti realnya itu seperti apa sih kalau kita mau kayak misalkan H2 tambah S tambah O2 itu apakah semuanya harus dalam bentuk liquid gitu kan. Nah ini kan lelehan ya, lelehan asam sulfat. Nah apakah harus H2 nya itu dalam bentuk liquid juga kan kita nggak tahu. Ya udah, jadi di sini kita nggak usah tulis fase zatnya secara rinci, yang penting jumlah-jumlahnya harus sesuai gitu. Ya udah, berarti di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini S-nya 1, S-nya 1, di sini O-nya 2, di sini O-nya 4, tembak 2. Oke, dengan delta H-nya berapa di sini? Ya, delta H-nya adalah minus 843,99 kJ per mol. Oke, last untuk yang nomor 1 nih. Yang D. Yang D itu delta HF 0 dari CH3Cl. Oke. Dengan delta H-nya adalah plus 74,81 kJ per mol. Yaudah, CH3Cl itu terdiri dari C, terus H, terus Cl. Nah, tapi untuk H dan Cl sama, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi di sini H2, di sini Cl2. Ya udah, di sini C-nya 1, C-nya 1, oke. Di sini hanya 2, di sini 3, jadinya 3/2. Kemudian di sini Cl-nya 1, di sini 2, ya tembak setengah. Ya. Oke. Jadi setengah dikali 2 kan 1. 1,5 atau 3/2 dikali 2 kan hasilnya 3. Ya. Oke, dengan delta H-nya sebesar plus 74,81 kJ per mol. Ya. Jadi itulah jawaban untuk soal nomor 1 ya. Jadi untuk penulisan persamaan termokimia kalau emang mau tapi sesuai kesepakatan sih ya. Mungkin kalau misalkan gurunya harus ngikutin fase zatnya ya ikutin, cuman biasanya kalau ngikutin fase zatnya itu biasanya dikasih tahu juga kira-kira kalau ini dalam bentuk apa, ini dalam bentuk apa gitu ya. Cuman sih kalau pada umumnya gitu ya, kalau untuk yang A ya, H2 itu dalam bentuk gas, ini dalam bentuk solid gitu ya. Sulfur itu bentuknya kalau di alam itu ada sendiri dan dalam bentuk padatan gitu. Sama, kalsium juga sama nih, kalsium dalam bentuk padatan, karbon pun juga sama, kalau oksigen dalam bentuk gas. Sehingga ini membentuk padatan. Nah, kemudian untuk H2 di sini biasanya dalam bentuk gas, ini bentuk solid, ini bentuk gas. Biasanya ya. Ini bentuk solid, ini bentuk gas. Cl2 pun dalam bentuk gas. Nah, ini membentuk sebuah padatan metil klorida gitu ya. Nah, cuman kalau untuk namanya mungkin nanti ini tentang senyawa turunan alkana seingat saya ya. Oke, jadi inilah untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang untuk nomor 2, tuliskan persamaan termokimianya jika diketahui data pada reaksi pembakaran 11,4 gram C8H18 gas dibebaskan kalor sebesar 547,1. Dari sini yang opsi A di sini bisa kita jawab bahwa delta H-nya sudah ketahuan, yaitu adalah minus 547,1. Belum tentu ya. Kita bikin dulu ya. Di sini kita bikin dulu reaksinya. Yang A, pembakaran
C8H18. Pembakaran oktana ya. C818 C8H18 dalam bentuk gas ditambah dengan oksigen. Ingat ya, pasti suatu hidrokarbon kalau ada C ya, ada H-nya juga. Kalau dibakar pasti menggunakan oksigen. Hasilnya itu adalah CO2 ditambah H2O ya. Ini dalam bentuk gas, ini dalam bentuk gas, ini dalam bentuk gas. Oke, jadi C8H18 tambah O2. Jadi kalau ngebakar tuh pasti butuh oksigen. Nah, nanti hasil sampingannya apa sesuaikan dengan apa yang dibakar. Contohnya kayak misalkan mungkin amonia, kalau dibakar hasilnya jadinya NO plus H2O enggak ya. Jadi karena apa? Kalau misalkan NO dengan NH3, H3 ada H, berarti ada H2O-nya. Soalnya misalkan nih contoh kita ngebakar karbon doang, CO2. Hasilnya ya CO2 aja, nggak ada H2O-nya. Kenapa? Karena di sini nggak ada unsur H gitu. Jadi ada H2O karena ada unsur H-nya. Oke, di sini ada yang belum setara. Pertama C-nya 8, di sini 1 berarti tembak 8. Kemudian di sini hanya 18, di sini baru 2, tembak 9. Di sini O-nya baru 2, di sini berarti 16 ditambah 9. Berapa tuh? 45 ya? 25 ya. Jadi 17 tambah 8 ya 25. Jadi ini adalah 25 per 2O2. Jadi inilah apa namanya? Nah, di sini delta H-nya belum ketahuan berapa ya delta H-nya karena di sini yang diketahui adalah kalornya. Kalau misalkan segini. Nah, ini kita belum tahu nih berapa kilojoule. Yang pasti yang bisa kita tahu pasti ini minus. Kenapa? Karena ada kata-kata dibebaskan atau melepas. Kalau melepas kan exo ya. Kalau exo itu pasti delta H-nya minus. Nah, di mana karena berhubung di sini ada apa namanya? Si C3H18-nya ini ada katanya 11,4 gram. Kemudian ada AR-nya, berarti bisa kita cari dengan cari N-nya, yaitu adalah G per MR. N-nya sama dengan 11,4 per MR-nya berarti 8 dikali 12 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 4. 18 kali 1 ya. 18 dikali 1. Jadinya berarti N-nya sama dengan 11,4 per 96 ditambah 18. Oke, berarti N-nya berapa tuh kalau kita hitung? Oke, 11,4 dibagi 114 sama dengan 0,1 mol. Oke, jadi gini. Berarti kita bisa katakan, kita bisa tarik kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya begini. 0,1 mol ya, 0,1 mol itu adalah 547,1 kilojoule. Nah, di sini sedangkan di sini kita bikin 1 mol aja. Ya, jadi kita bisa bilang ini HC0 gitu ya. Nah, jadi pembakaran 1 mol gas berarti apa nih? Oktana ya. Nah, kalau 1 mol ini berapa? Ya udah, berarti gimana tuh? Ya udah, jawabannya berarti ya karena berhubung ini dikalikan dengan 10, ini pun juga dikali dengan 10. Ya, berarti jadinya X-nya ini bisa terjawab yaitu adalah 5471 kilojoule. Atau berarti di sini jawabannya adalah minus 5471 kilojoule. Seperti itu ya. Jadi di sini dapat dikatakan kalau 0,1 mol itu adalah 547,1, kalau 1 molnya berapa? Ya 5471 kilojoule. Itulah jawabannya ya untuk yang A. Jadi kalian kalau nggak ada nggak pakai maksudnya nggak pakai kalorimeter, nggak ada yang kalau kapasitas kalor ataupun kalor jenis, itu nggak usah pakai rumus yang Q per E. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke, ini yang A, jawabannya seperti ini.
Nah, sekarang yang B. Oke, yang B. Pada reaksi penguraian HCl pada STP, ini ya, 11,2 liter gas HCl pada STP diperlukan kalor 18,2 kJ. Berarti dalam kondisi ini, kalornya segini. Nah, tapi kalau kita bikin penguraian HCl, berarti dari HCl dalam bentuk gas, ini akan terurai menjadi apa sih? Nah, di sini akan terurai menjadi H2 ditambah Cl2. Ingat ya, Cl terutama golongan halogen itu dia di alam itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, di sini karena di sini hanya satu, di sini 2, tembak setengah. Di sini Cl-nya 1, di sini 2, tembak setengah. Tapi kita nggak tahu nih delta H, berarti delta apa nih? Nah, karena penguraian berarti delta HD 0 ya. Nah, HD 0. Ini berapa sih? Kilojoule. Nah, karena berhubung diperlukan berarti masuk. Berarti plus ya. Cuman nggak tahu plus berapanya. Nah, di sini ada yang menarik. Katanya di sini ini adalah 11,2 liter dalam keadaan STP. Ya udah, kita bisa cari molnya dengan rumus VSTP sama dengan N dikali 22,4. Berarti 11,2 sama dengan N dikali 22,4. Berarti N-nya sama dengan 11,2 dibagi 22,4. Berarti berapa tuh? Kalau 11,2 dibagi 22,4. Jawabannya adalah 0,5 mol. Oke. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan ya. Kesimpulan sementara seperti ini. Kalau misalkan ternyata 0,5 mol itu kalornya adalah 18,2 kJ, berarti kalau 1 mol gimana? Ya udah gampang kan? Karena berhubung ini dikali 2, berarti ini dikali 2. Berarti jawabannya adalah 18,2 dikali 2 tuh berapa? 18,2 dikali 2. Jawabannya adalah 36,4. Ya. 36,4 kJ. Jadi di sini untuk yang B delta HD-nya adalah 36,4 kJ ya. Jadi jawabannya adalah 36,4 kJ untuk penguraian 1 mol HCl. Tapi kalau misalkan kita nggak fokus sama soalnya, misalkan kita nggak bikin seperti ini, 18,2 kJ, kalian di sini bikinnya setengah. Cuman karena berhubung ini kita bikin standar gitu ya, karena ada pembakaran ya kita anggap standar, penguraian pun standar, dan pembentukan pun standar. Jadi yang kita mau uraikan, kita bakar atau kita bentuk itu harus 1 mol. Oke, kita lanjut yang ke C gitu ya. Oke, sekarang yang C ya. Pada reaksi pembentukan 117 gram garam dapur NaCl dibebaskan sekian. Oke, berarti NaCl itu katanya garam dapur ya, cuman nggak dikasih tahu apa namanya dalam bentuk apa. Cuman kita bisa bilang bahwa ini dalam bentuk solid. Nah, ini Na dalam bentuk solid ditambah dengan Cl2 dalam bentuk itu gas menjadi NaCl ya. Nah, delta H-nya ini belum tahu berapa. Tapi kita bisa bilang ini delta HF0 itu berapa kilojoule sih? Nah, tapi karena berhubung kata ada dibebaskan, maka ini sudah pasti minus, gitu ya. Oke, sekarang di sini terjadi permasalahan adalah kita nggak tahu nih, ya. Di sini dikasih tahu kalau 117 gram itu 822 kilojoule, ya. Nah, untuk AR-nya CNA, karena kan ini nanti kita hubungkan dengan mol, ya. Oke, ARNA itu adalah 23 dan untuk Cl itu adalah 35,5. Kalau misalkan kalau nggak ada, biasanya kalau ini soalnya sekedar tugas aja bukan ulangan, biasanya sih boleh lah ya kalau misalkan tugas kan kalian bisa search gitu ya. AR natrium atau AR-nya Cl pasti dikasih tahu kok ya di Google. Nah, kalau misalkan untuk ulangan ya kalau yang baik ya harusnya dikasih tahu sih, ya. Oke, sekarang di sini katanya
ada 117 gram NaCl. Nah, berarti di sini kita bisa kaitkan dengan apa? Iya, N sama dengan G per MR. N-nya sama dengan 117 per MR-nya adalah Na tambah Cl ya. Na-nya 1, 23, Cl-nya 1, 35,5. Berarti 117 per 58,5. Berapa tuh? 117 dibagi 58,5. Jawabannya adalah 2. Nah, ini adalah 2 mol. Nah, di sini kita bikin ya. Kesimpulannya adalah kalau 2 mol itu adalah 822 kilojoule, berarti kalau 1 molnya berapa? Ya udah, karena ini dibagi 2, berarti ini pun dibagi 2. 822 dibagi 2 adalah 411 ya. 411 kilojoule. Jadi di sini minus 411 kilojoule ya. Nah, kilojoule per mol ya, karena kan udah dihitung dalam bentuk per molnya, atau kilojoule juga nggak ada masalah sih ya. Soalnya nanti kalau kalian ketemu, biasanya delta H itu ya bisa cuman kilojoule doang atau kilojoule per mol gitu ya. Oke, jadi kalian harus hati-hati ya, karena kalau misalkan untuk kalorimeter baru bisa pakai rumus delta H Q per N gitu ya. Tapi kalau misalkan ini nggak usah gitu ya, karena ada beberapa yang kalau ini dikali, ada juga yang dibagi gitu ya. Jadi tergantung juga kondisinya, jadi kayak tinggal kita pakai perbandingan aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya.